Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini, kita sudah terhubung bersama Rehman Abadi, analis Valbury Asia Futures. Ya, Pak Rehman, harga emas awal pekan ini rebound dari pekan lalu bagaimana perkembangannya hingga hari ini? Ya, Mbak Hopi, kalau dilihat sih memang meskipun rebound ya, overall masih konsolidatif geraknya karena setelah menguji level rekor tertinggi ya beberapa waktu lalu itu terjadi koreksi besar dan kemudian rebound. Nah, namun reboundnya saat ini masih sulit bertahan di atas level $2.000 per troy ounce gitu ya. Nah, sehingga di sini kami masih melihatnya dalam kisaran yang konsolidatif. Nah, ini saat ini cenderung diperdagangkan di area $1.990 per troy ounce. Jadi masih sulit untuk bertahan di atas level 2.000 Oke, Anda melihatnya per troy ounce. Pak Rehman, Anda melihatnya bagaimana prospek dari penguatan emas untuk pekan ini? Karena kasus corona juga kan masih terus bertambah, terus juga soal kecenderungan investor yang beralih ke pasar saham. Ya, penguatannya boleh dibilang pekan ini cenderung menghadapi tantangan ya. Yang pertama ya tadi kasus corona yang relatif memang masih meningkat, tapi dari hariannya memang cenderung stabil. Kayak di Amerika Serikat misalnya di periode Juli lalu itu kasus hariannya itu mencapai 60 sampai 70 ribuan kasus. Nah, tapi sekarang agak turun di bawah 40 ribuan kasus per hari. Nah, selain itu juga dibarengi adanya vaksin juga gitu ya. Jadi agak meredak lah kekhawatiran dari corona yang sebelumnya bisa mendorong kenaikan emas. Nah, sementara penguatan bursa saham ini menandakan minat terhadap aset risikonya meningkat gitu ya untuk saat ini. Dan ini berkorelasi negatif dengan harga emas yang sebagai komoditas safe haven. Oke, lalu bagaimana dengan Olain dan juga kopi untuk hari ini, Pak Rehman? Ya, kalau dilihat sih volume perdagangan mereka itu kopi dan Olain hari ini meningkat, bahkan emas juga meningkat sih sebenarnya. Nah, namun di sini di kopi Arabica di sini volume perdagangan 561 naik dari 176 kemarin. Untuk harga juga naik saat ini 69.450 dari sebelumnya 68.000. Nah, Olain untuk volume memang naik saat ini 3.013 dari sebelumnya 2.607, tapi harganya agak terkoreksi nih. Saat ini 10.580 dari sebelumnya 10.830. Oke, baik. Lalu seperti apa potensi dari penguatan Olain ini untuk akhir pekan misalnya, karena sudah akan menutup akhir pekan, dan soal pengaruh tren permintaannya seperti apa? Ya, dari sentimen komoditas global saat ini memang cenderung naik ya, dari harga minyak juga berpengaruh ya dalam saat ini harga minyak dunia juga cenderung naik. Jadi dari sentimen di komoditas itu memang mendukung untuk penguatan Olain dan mungkin masih bisa terjadi hingga akhir pekan. Pandeminya juga mulai stabil, tadi kekhawatirannya mulai mereda dari lonjakan kasus yang perlahan agak turun ya di bulan Agustus ini. Ini bisa mendorong permintaan memang. Nah, ini dapat dukung kenaikan harga. Nah, namun ke depannya kita perlu perhatikan juga kondisi supply di pasar, karena biasanya di bulan September nanti itu musim produksinya meningkat gitu ya untuk sawit terutama yang menjadi bahan dari Olain ini. Baik, lalu saran atau rekomendasi mungkin bagi para pelaku pasar untuk pekan ini seperti apa? Keunggulan pilihan antara emas dan Olain, mana yang harus dipilih ini? Saya lebih melihat di emas. Karena harganya belakangan ini lebih fluktuatif ya. Setelah mencetak rekor tertingginya 2 pekan lalu, itu terjadi koreksi 10% dari puncaknya tersebut. Nah, sekarang rebound lagi dari koreksi ini 7%. Jadi cukup atraktif lah untuk pergerakan harganya. Jadi saya lihat di sini ini cukup menarik dari sisi fluktuasi harga. Dan kedua, trennya secara overall masih naik. Nah, kesempatan konsolidasi saat ini mungkin bisa mencari peluang untuk beli di harga yang lebih menarik atau lebih murah gitu. Oke, jadi investasi safe haven masih lebih menarik untuk dibeli begitu ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Rehman untuk informasinya dan juga analisanya bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, Rehman Abadi, analis Valbury Asia Futures.